Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa program studi Magister Industri Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan laporan diskusi kami untuk mata kuliah Manajemen Industri Pertahanan yang dibimbing oleh dosen terhormat kami, Dr. Insinyur Ade Muhammad M.Han. Adapun laporan diskusi kami berkaitan dengan tema penguatan sistem keamanan maritim untuk mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Berikut adalah anggota tim kami. Kita lanjut lagi ke agenda pemaparannya, yaitu pertama adalah latar belakang, kedua ada archetype drifting goal, tiga archetype dari sisi shifting the burden, keempat archetype dari sisi grow and under investment, kelima penjelasan tentang terakhir archetype-nya itu escalation, keenam ditutup dengan kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial atau kita sebut BIG dan Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut, Pushidrosa, Indonesia memiliki luas wilayah mencapai 8,3 juta kilometer persegi dengan luas perairan sebesar 6, juta kilometer persegi dan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi. Posisi geografis Indonesia terletak di antara persilangan dua benua yakni Asia dan Australia, serta dua samudra yakni Pasifik dan Hindia juga menjadikan Indonesia sebagai urat nadi perdagangan dunia. Selain itu, dari 39 selat yang ada di Indonesia, 4 diantaranya merupakan core point. Dari sisi archetype yang dijelaskan di paparan agenda, tadi ada sisi drifting goal, jadi archetype ini menggambarkan situasi di mana standar atau tujuan yang awal ditetapkan perlahan-lahan dikurangi atau ditinggalkan. Dalam konteks keamanan maritim, ini dapat terjadi jika standar keamanan maritim dan penegakan hukum secara bertahap dilonggarkan karena tekanan eksternal seperti biaya operasional yang tinggi atau kurangnya sumber daya. Dari sisi shifting the burden, tapi ini terjadi ketika solusi jangka pendek digunakan untuk mengatasi gejala masalah, bukan penyebab utamanya. Lalu dari sisi growth and underinvestment, archetype ini menggambarkan situasi di mana pertumbuhan permintaan atau kebutuhan tidak diimbangi dengan investasi yang memadai sehingga menyebabkan penurunan kinerja. Keempat, yang terakhir ada dari sisi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, archetype yang berkaitan dengan escalation. Archetype ini terjadi ketika dua pihak atau lebih saling meningkatkan tindakan atau strategi untuk yang tidak berujung pada konflik yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada kasus ini dapat dibentuk beberapa archetype. Yang pertama adalah drifting goals. Drifting goals dalam konteks system thinking adalah sebuah archetype yang menggambarkan situasi di mana tujuan jangka panjang mengalami penurunan kualitas secara bertahap karena solusi jangka pendek. Nah, pada loop ini itu terjadi kesenjangan antara sesuatu yang diinginkan atau desired state dengan sesuatu yang terjadi saat ini atau current state. Oleh karena itu, untuk menutup kesenjangan ini atau untuk mengatasi hal ini, maka dibutuhkanlah penurunan dari tujuan atau pressure to adjust desire. Seperti yang bisa dilihat pada layar, maka desired state-nya atau sesuatu yang diinginkan adalah terbentuknya keamanan maritim Indonesia yang tangguh. Namun, hal ini ternyata masih mengalami kendala adanya gap. Gap-nya adalah jumlah kapal patroli Bakamla yang belum ideal. Oleh karena itu, ditingkatkanlah anggaran Bakamla sebagai suatu aksi yang diambil. Nah, anggaran Bakamla yang ditingkatkan ini tentu akan meningkatkan pengadaan kapal patroli baru atau alutsiskamla. Pengadaan kapal patroli baru ini akan mengurangi gap yang ada karena kapal patrolinya akan terus bertambah. Namun, hal ini belum cukup untuk mencapai desired state atau keamanan maritim. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu adjustment. Tujuan itu disesuaikan. Dengan cara apa? Dengan cara pengadaan kapal patroli modern yang bekas. Nah, pengadaan kapal patroli bekas ini akan menyeimbangkan dari keamanan maritim yang ada. Archetype shifting the burden.
adalah konsep berpikir sistem yang menggambarkan pola umum di mana kita fokus pada solusi sementara, dibanding kita mengatasi sebuah permasalahan dengan memecahkan akar permasalahan utamanya. Pada case ini, kita punya permasalahan yaitu kebutuhan kapal patroli Bakamla hanya terpenuhi sebesar 53%. Solusi sementara yang diambil adalah melakukan impor kapal patroli untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan patroli di wilayah kelautan Indonesia. Jika hal impor dilakukan terus-menerus, maka akan berdampak pada lesunya industri perkapalan dalam negeri yang mengakibatkan ekosistem industri perkapalan nasional tidak bertumbuh bahkan mati. Seharusnya, solusi fundamental yang dilakukan adalah pemerintah menumbuhkan ekosistem industri perkapalan nasional. Sehingga pada akhirnya kebutuhan kapal patroli nasional akan dipenuhi oleh industri perkapalan dalam negeri yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, arsitek pro dan under investment, di mana arsitek ini menggambarkan situasi yang menunjukkan potensi pertumbuhan, tetapi pertumbuhan tersebut terhambat karena kurangnya investasi yang memadai, seperti pada contoh arsitek di samping. Ketika investasi dalam keamanan maritim meningkat, maka akan meningkatkan keamanan maritim. Ketika keamanan maritim ini meningkat atau menjadi lebih baik, maka akan menciptakan lingkungan yang aman bagi aktivitas ekonomi maritim. Aktivitas seperti perdagangan maritim, perikanan, pariwisata laut, maka ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau meningkat memungkinkan lebih banyak investor yang bersedia untuk menginvestasikan kembali dana mereka ke dalam keamanan maritim. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mendukung aktivitas ekonomi, maka investasi dalam keamanan maritim diperlukan strategi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maritim. Apabila investasi dalam keamanan maritim tidak memadai, maka aktivitas ekonomi akan menghadapi kendala yang kemudian akan membatasi pertumbuhan ekonomi. Gap yang terjadi dalam keamanan maritim kita diakibatkan oleh kurangnya kapal patroli yang dioperasionalkan oleh Bakamla RI. Menurut data yang diperoleh bahwasannya referensi kapal yang dibutuhkan sebanyak 60 unit, sedangkan kapal yang dimiliki saat ini hanya 32 unit, sehingga itu berdampak pada jangkauan cakupan operasi yang dapat memenuhi seluruh area laut dan wilayah jurisdiksi Indonesia seluas 6,4 juta kilometer persegi. Sedangkan dengan kondisi saat ini yang kapal berjumlah 32 unit, maka cakupan wilayah operasi hanya dapat dijangkau sekitar 3,2 juta kilometer persegi. Maka dari itu perlu peningkatan jumlah kapal patroli agar dapat menutup gap tersebut. Peningkatan jumlah kapal patroli dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran Bakamla untuk pembelian kapal baru dan bekas. Selain itu, peningkatan kapasitas Aluskamla akan berdampak pada peningkatan kekuatan Bakamla RI itu sendiri akan memicu respon dari negara tetangga karena mereka juga akan turut memperkuat otoritas keamanan maritim mereka. Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram loop archetype escalation berikut ini. Di kemampuan Aluskamla terhadap negara tetangga, perlunya peningkatan anggaran militer Indonesia yang digunakan untuk belanja alutsiskamla Indonesia, yang itu akan berdampak pada meningkatkan kemampuan alutsiskamla kita terhadap negara tetangga. Akan tetapi terjadi eskalasi di negara tetangga, mereka juga akan menaikkan anggaran militernya, anggaran militernya yang juga digunakan untuk memperkuat alutsiskamla negara mereka, sehingga deterrent effect dari peningkatan alutsiskamla Indonesia itu juga akan memicu respon dari negara tetangga. Mereka juga akan bersiap untuk meningkatkan alutsiskamla mereka karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah terluar dari negara masing-masing.
Pada bagian kesimpulan, archetypes yang pertama yaitu drifting goals. Diagram ini mengilustrasikan bahwa untuk mencapai tingkat keamanan maritim yang ideal, perlu ada upaya untuk menutup gap jumlah kapal yang belum ideal. Ini bisa dicapai melalui pengadaan kapal patroli bekas modern sebagai solusi jangka pendek dan pengadaan kapal patroli baru sebagai solusi jangka panjang. Pada bagian kedua, shifting the burden menggambarkan bagaimana pentingnya fokus pada pengembangan ekosistem industri kapalan nasional untuk memenuhi kebutuhan sektor patroli secara tepat waktu dan mendukung industri nasional. Dibandingkan hanya mengandalkan impor kapal patroli, penekanan ini sangat penting agar tidak menghambat pertumbuhan ekosistem industri kapalan nasional. Yang ketiga, itu grow and under investment, menggambarkan bagaimana pentingnya investasi keamanan maritim dalam mendorong kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menekankan perlunya strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencegah kurangnya investasi keamanan maritim sehingga mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta menekankan pentingnya mengatasi ketidakseimbangan melalui legislasi yang tepat. Pada bagian keempat, escalation. Kesimpulannya, eskalasi konflik dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan alutsista, anggaran militer, dan kemampuan pertahanan Indonesia terhadap negara tetangga melalui bantuan keuangan atau teknis, peningkatan alokasi anggaran untuk alutsista dan militer, serta peningkatan pelatihan dan peralatan untuk alutsista Indonesia.